Jawa Tengah Ganjar Pranowo beredar di media sosial dan menjadi viral. Video tersebut dibuat oleh seorang perempuan warga Gombong, Jawa Tengah dan diunggah di akun Facebook pribadinya yakni Sulistiawati Sidaraja Kunci pada 10 Desember 2020 lalu. Setelah beredar dan menjadi viral, surat terbuka tersebut mendapat respon langsung dari Ganjar Pranowo. Dalam surat terbuka tersebut, pengunggah mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit yang diduga memperlakukan ayahnya sebagai pasien positif corona. Wanita berbaju merah muda tersebut mengatakan bahwa ayahnya sudah lama memiliki penyakit asma. Sang ayah disebutkan masuk rumah sakit dan langsung diisolasi hingga kaki dan tangannya diikat. Tak terima dengan perlakuan pihak rumah sakit, wanita tersebut mengancam akan menuntut, namun malah mendapat respon yang tidak mengenakan. Wanita itu disebut tidak akan bisa menuntut rumah sakit karena ia hanya rakyat kecil. Akhirnya, wanita itu membawa paksa sang ayah pulang dan diharuskan membayar sebesar 2,5 juta rupiah karena tanggungan BPJS disebut dihapus oleh pihak rumah sakit. Setelah ayahnya dibawa pulang, wanita tersebut mengaku ada oknum dokter atau mantri yang menyebarkan kabar bahwa ayah sang wanita positif COVID-19 dan tidak mau diswab. Akibatnya, wanita tersebut dan keluarganya dikucilkan warga hingga membuat kondisi sang ayah memburuk dan meninggal dunia. Warga setempat disebut tidak mau membantu pengurusan jenazah sang ayah karena takut terpapar virus corona. Setelah sang ayah meninggal dunia, hasil tes swab keluar dan hasilnya negatif COVID-19. Surat terbuka tersebut akhirnya ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Melalui akun Instagramnya, Ganjar menyebutkan telah menghubungi langsung wanita warga Gombong itu. Selain itu, wanita tersebut juga membuat video klarifikasi yang berisi keterangan bahwa Ganjar Pranowo merespon surat terbukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan datangnya surat ini, saya ingin mengadukan kepada Bapak Ganjar Pranowo atas apa yang keluarga saya alami. Tepatnya 25 November 2020, Bapak saya sakit. Dari dulu Bapak saya sudah memiliki riwayat penyakit asma. Karena Bapak saya pecinta keroncong, suka meniup seruling. Sudah sebelum adanya corona pun Bapak saya sudah memiliki riwayat asma. Pagi sekitar pukul 8, Bapak saya dilarikan ke salah satu rumah sakit. Bapak saya dimasukkan ke ruang IGD. Jauh-jauh dari Sidareja saya pulang ke Gombong. Sesampainya di rumah sakit, hati saya hancur melihat Bapak saya terbaring di ruangan tertutup dengan keadaan kaki diikat dan tangan diikat. Salah satu perawat rumah sakit bilang kepada saya, "Ibu tidak boleh masuk, hanya bisa melihat dari kaca, karena takutnya Bapak Ibu corona." Tak ada anak yang akan tega melihat Bapak sendiri di dalam ruangan. Sementara kala itu Bapak saya butuh untuk dituntun. Sampai akhirnya saya tetap memaksa untuk masuk. Sore sekitar pukul 5, dokter berkata, "Bapak mau dipindahkan ke ruang ICU, Bu, di lantai 3, dan Ibu bisa melihat Bapak dari kaca saja." Saya berpikir ruang ICU itu bagus, dan saya setuju. Tepatnya pukul 7 Bapak saya dipindah ke lantai 3, dan saya mengikuti Bapak saya ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, hati saya benar-benar terpukul melihat Bapak saya dimasukkan ke ruang isolasi. Saya tanya ke perawat, "Katanya ke ruang ICU, Mas. Kenapa Bapak saya masuk ke ruang isolasi?" Dan di bawah bilangnya saya bisa melihat Bapak saya dari kaca. Ternyata ruangan Bapak saya tidak ada jendela dan kaca. Langsung saya berontak seketika itu juga. Saya bilang ke perawat, "Kenapa Bapak saya diisolasi? Kan Bapak saya belum tentu corona." Hati anak mana yang akan tega meninggalkan Bapak di umur 76 tahun di ruang isolasi sendiri dengan tangan dan kaki terikat. Saya bilang ke perawat, "Kalau sampai Bapak saya ternyata bukan corona, saya akan tuntut balik rumah sakit ini." Dan perawat menjawab, "Ibu tidak akan bisa menuntut." Saya jawab, "Kenapa saya tidak bisa menuntut?" Perawat berkata, "Karena Ibu orang bawah." Bapak Ganjar Pranowo, apakah benar hukum itu hanya untuk orang atas? Sementara saya keluarga miskin tidak bisa menuntut. Sampai akhirnya malam itu juga saya minta Bapak saya dibawa pulang. Saya menemui dokter dan menyampaikan niat saya.
Dokter menyuruh saya untuk mengisi surat pernyataan, dan dokter berkata, ini pasien pulang atas kemauan ibu sendiri. BPJS saya hapus, dan ibu bayar pakai umum. Malam itu juga saya cari uang Pak untuk membayar rumah sakit 2.500.000. Malam itu juga saya pulang. Alhamdulillah di rumah bapak saya mendingan. Tetapi salah satu mantri dari rumah sakit ada yang menyebarkan berita kalau bapak saya reaktif dan tidak mau di swab. Selang 3 hari orang yang tinggal satu rumah dengan bapak saya dites swab semua dan hasilnya negatif. Tetapi warga tetap mengucilkan keluarga saya. Sampai tepatnya 3 Desember bapak saya drop. Saya ingin meminjam oksigen dari rumah sakit untuk bapak saya. Katanya harus ada uang jaminan 1.700.000. Saat itu kami tidak ada uang. Akhirnya kami pasrah. Tepatnya hari Kamis malam pukul 12:30, bapak saya menghembuskan nafas terakhir. Yang membuat hati saya hancur, bapak saya dimakamkan secara corona. Menawarkan ke tetangga pun tidak ada yang mau mandiin dan menyolati bapak saya. Saya mohon, bapak saya jangan pakai peti, karena bapak saya sudah pernah pesan, tidak mau pakai peti, tetap tidak dihiraukan. Tanggal 6 Desember saya minta hasil lab bapak saya, dan bapak saya bukan corona. Sampai sekarang warga masih mengucilkan keluarga kami. Maaf Bapak Ganjar, tolong bantu rakyat kecil seperti kami. Saya tidak mau ada korban lagi. Cukup keluarga saya saja. Kami keluarga miskin yang tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. PKH pun orang tua saya tidak pernah menerima. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ganjar untuk bisa lebih adil. Saya mohon kepada Bapak Ganjar, saya ingin masalah ini untuk dibersihkan. Untuk Bapak Ganjar semoga bisa membuka hati. Saya tidak mau lagi ada pasien yang bukan corona tapi dimakamkan secara corona. Saya ingin cukup keluarga saya saja yang merasakan ini semua. Untuk keluarga saya saja yang merasakan ini semua.